Selamat siang. Saat ini kita berjumpa lagi di dalam perkuliahan online dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah mekanika bahan yang diajarkan di semester 2 Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil. Pada modul 1 akan dipelajari cara menghitung besaran penampang, yaitu luas penampang, statis momen, titik berat penampang, momen inersia, jari-jari girasi, momen inersia polar, produk inersia, momen inersia terhadap tata sumbu yang diputar, dan yang terakhir menghitung momen inersia utama, baik dihitung dengan cara analitis maupun dengan cara grafis. Pada pertemuan pertama akan dijelaskan mengenai luas penampang, statis momen, dan titik berat penampang. Kemudian akan dilengkapi dengan satu soal menyelesaikan titik berat untuk penampang persegi. Tujuan yang hendak dicapai pada modul 1 pertemuan pertama ini, yaitu mahasiswa diharapkan sudah dapat mengerti dan memahami langkah-langkah menghitung titik berat untuk penampang sederhana. Besaran penampang pertama yang kita pelajari adalah luas penampang. Luas penampang biasa dinotasikan dengan huruf A dan didefinisikan sebagai luas permukaan sebuah benda ataupun bidang. Dan luas penampang memiliki satuan cm persegi atau mm persegi. Pada slide diperlihatkan sebuah penampang yang sudah ditempatkan pada tata sumbu X dan Y. Nah, tugas kita adalah bagaimana menghitung luas daripada penampang yang digambar ini. Langkah yang kita lakukan adalah kita memilih sebuah luasan yang kecil ini, dinamakan DA. Kemudian untuk mendapatkan luas penampang secara keseluruhan, maka kita tinggal mengintegralkan daerah yang kecil ini, seperti yang diperlihatkan pada persamaan 1. A adalah integral dari DA. Misalkan kita memiliki sebuah penampang persegi, atau disebut juga segi 4, dengan lebar B dan tinggi H. Berapakah luas penampang dari penampang dengan lebar B dan tinggi H? Langkah pertama yang kita lakukan adalah menempatkan penampang persegi itu pada tata sumbu seperti pada gambar. Selanjutnya kita memilih sebuah area kecil, kita namakan DA. Dan DA itu memiliki lebar DX dan tinggi DY, sehingga luas daripada daerah yang kecil ini bisa dihitung DX dikali dengan DY. Kalau kita sudah mendapatkan luas daripada DA, maka itu disubstitusi ke persamaan 1, integral dari dx kali dy. Kemudian kita bisa juga menulis A adalah integral dari dx dikali dengan integral dari dy. Kalau kita lihat, penampang ini memiliki batas. Untuk sumbu X itu X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan B. Kemudian untuk arah Y memiliki batas Y sama dengan 0 sampai dengan Y sampai H. Kalau kita substitusi ke sini, batasnya itu dari 0 sampai B, dan untuk DY itu dari 0 sampai H. Maka persamaan ini bisa diselesaikan. Integral dari dx itu adalah x, batasnya itu dari 0 sampai b,
kemudian integral dari dy itu adalah y, batasnya itu dari 0 sampai h. Dan bila kita selesaikan, x-nya diganti dengan b kurang 0, dikali dengan y-nya diganti h kurang 0. Akan dapat luas penambang segi 4 adalah b kali dengan h. Selanjutnya, diperlihatkan juga cara menghitung luas yang sedikit berbeda dengan slide sebelumnya. Luas kecil ini memiliki lebar B dan tebalnya adalah dy. Maka luas daripada slice yang kecil ini bisa dihitung dA sama dengan B kali dy. Kemudian kita masukkan ke persamaan menghitung luas, A sama dengan integral dari dA. Kita substitusi nilai dari dA ini, A sama dengan integral dari B kali dy. Nilai B itu adalah sebuah konstanta, itu bisa diletakkan di depan, sama dengan B integral dari dy. dy ini memiliki jarak atau batas dari y sama dengan 0 sampai dengan y sama dengan h. Kalau kita substitusi jaraknya, batasnya itu, batas integral dari 0 sampai h, maka persamaannya akan seperti ini. Integral dari dy itu adalah y, dan batasnya itu adalah dari 0 sampai h. Kalau diselesaikan, maka akan seperti ini, B kali H kurang 0, atau B kali H. Pada slide selanjutnya diperlihatkan juga penampang segi 4, tapi kemudian kita pilih slice dalam arah vertikal dengan tebal dx dan tinggi H. Sehingga luas daripada slice itu bisa dihitung dA sama dengan H kali dx. Kalau kita masukkan dalam persamaan luas, A sama dengan integral dari dA. Dan disubstitusi nilai dari dA, H kali dx. Dan H itu adalah sebuah konstanta, bisa diletakkan di depan, H integral dari dx. Dan jaraknya itu dari x sama dengan 0, sampai x sama dengan b. Jadi bisa ditulis H integral dari dx itu adalah x, kemudian batasnya itu dari 0 sampai b. Kalau kita selesaikan, maka luas penampang segi 4 sama dengan b kali dengan h. Besaran penampang berikutnya yang penting dipelajari adalah statis momen. Statis momen itu notasinya itu adalah S atau Q, dan subskripnya itu adalah X. X itu menunjukkan sumbu. Jadi kalau ditulis SX itu adalah statis momen sumbu X, dan kalau ditulis SY atau QY, maka itu maksudnya adalah statis momen terhadap sumbu Y, atau biasa juga ditulis QY. Nah, statis momen didefinisikan perkalian antara luas daripada sebuah penampang yang kecil dikali dengan jaraknya terhadap sumbu yang ditinjau. Pada kenyataannya, penampang teknik sipil umumnya berbentuk persegi panjang atau gabungan dari beberapa persegi panjang, sehingga statis momen dapat dihitung dengan perkalian antara luas penampang dengan jarak terhadap titik berat untuk sumbu yang ditinjau. Contoh sebuah penampang segi 4 dengan lebar B dan tinggi H, maka statis momen terhadap sumbu X adalah luas dari penampang segi 4, B kali H, dikali dengan jarak titik berat terhadap sumbu X. Hal yang sama berlaku juga untuk statis momen terhadap sumbu Y. Statis momen terhadap sumbu Y itu adalah luas penampang segi 4
dikali jarak titik beratnya terhadap sumbu Y. Besaran penampang berikutnya yang dipelajari adalah mengenai titik berat penampang. Titik berat penampang itu dipresentasikan dalam dua angka, yaitu absis diberi notasi X bar dan ordinat dengan notasi Y bar. Dan X bar itu adalah statis momen terhadap sumbu Y dibagi dengan luas penampang, dan Y bar adalah statis momen terhadap sumbu X dibagi dengan luas penampang. Untuk penampang segi 4 dengan lebar B dan tinggi H akan didapat X bar sama dengan statis momen terhadap sumbu Y dibagi dengan luas penampang akan dapat B per 2, sedangkan Y bar itu adalah statis momen terhadap sumbu X dibagi dengan luas penampang akan dapat H per 2, sehingga kita akan mendapatkan koordinat titik berat C B per 2, H per 2 diukur terhadap sumbu X dan sumbu Y. Setelah kita memperoleh koordinat titik berat, maka kita akan mendapatkan tata sumbu yang baru yang disebut dengan tata sumbu titik berat penampang. Berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa untuk bentuk penampang persegi panjang dengan lebar B dan tinggi H, maka luas penampang adalah B kali H, dan statis momen terhadap sumbu X itu adalah BH kuadrat per 2, dan statis momen terhadap sumbu Y itu adalah HB kuadrat per 2, dan untuk koordinat titik berat penampang itu ada di tengah penampang, dan gambar titik berat penampang diperlihatkan seperti pada slide nomor 19. Terima kasih. Saran dan kritik dapat disampaikan ke nomor di bawah ini.